Akhirnya Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Kok bisa ya Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka? Oke, kita akan bahas teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ali Baharsya. Di video yang singkat ini kita akan bahas terkait dengan penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Ya. Ini dirilis baru saja oleh Polda Metro Jaya bahwa Firly sekarang ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan berbagai penyelidikan yang cukup panjang. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bisa seorang Firly Bahuri yang begitu kuat perkasa bisa ditetapkan oleh Polda pula, bukan oleh Mabes, ditetapkan sebagai tersangka? Oke, menarik dibahas. Padahal sebelumnya Firly ini banyak melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota dan ketua KPK. Nah, ini dirilis oleh Tempo.co ya. Apa pelanggaran yang dilakukan oleh Firly ini? Pertama, Firly Bahuri ini bertemu dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, terduga korupsi oleh KPK. Nah, ini juga tidak boleh ya. Apalagi pelanggaran berikutnya, hidup bermewah-mewahan. Kunjungan kerja menggunakan helikopter. Wah, ini pernah viral dulu ya. Bagaimana Firly kunjungan kerja menggunakan helikopter, teman-teman semua. Ya, siapa yang ngasih helikopter itu ya? Nah, ini kita akan coba rangkai nanti apakah ada kaitannya. Jadi, sedemikian rupa banyak pelanggaran. Terakhir. Yang terakhir itu pernah bertemu dengan Lukas NMB, ya, tersangka korupsi. Gubernur Papua. Nah, teman-teman semua, kok bisa ya? Selama ini dia tuh kuat, seperti kebal hukum, sering lolos dari hukum, tapi tiba-tiba sekarang bisa jadi tersangka. Jadi sejarahnya Firly ini bisa naik menjadi ketua KPK ini setelah direstui oleh Komisi 3 ya. Mas Sinton waktu itu yang bersikeras untuk menjadikan Firly sebagai ketua KPK. Artinya teman-teman semua, kalau dilihat dari perjalanan karirnya, Firly ini dekat dengan Bu Megawati atau Ketua PDIP, juga dekat dengan PDI tentunya ya. Itu dugaan saya, sehingga kemudian Pak Firly ini termasuk yang kuat ya. Tapi sekarang gitu kan publik menilai bahwa PDI dengan Pak Jokowi ini kan terpecah sekarang. PDI punya calon sendiri yaitu Ganjar dan Pak Mahfud, sementara Pak Jokowi juga punya calon sendiri, siapa? Prabowo dan Gibran, anaknya ya, anak Sultan. Jadi sudah tidak ada lagi alasan bagi presiden ya, dugaan saya, untuk bisa melindungi Firly Bahuri ini. Ya sudah jadi lawan politik. Ya itu dugaan kita ya. Kalau dulu tuh kuat karena bagian dari dekat dengan partai PDI, dugaan saya. Kemudian yang kedua, kalau sekarang sudah besar ya antara PDI dengan Pak Jokowi gitu. Makanya komentar Pak Jokowi, kita hormati proses hukum, kata beliau itu ya. Ini menarik teman-teman semua. Nah, kalau dilihat kenapa kok bisa seorang ketua KPK Firly Bahuri ini melakukan pelanggaran pemerasan dan juga gratifikasi dugaannya. Ini dugaan saya, jangan-jangan juga pertemuan-pertemuan dengan tersangka-tersangka yang lain atau saksi-saksi yang lain juga, dugaan saya itu juga berkaitan dengan pemerasan ini. Jadi kemungkinan besar, dugaan saya, pemerasan ini bukan hanya sekali dilakukan. Ini udah kekenyangan banyak melakukan pemerasan, dugaan saya ya. Ini bisa benar bisa salah. Tapi ke sana arahnya. Nah, teman-teman semua, gimana menurut teman-teman semua? Apakah analisa yang saya sampaikan ini masuk akal atau tidak ya? Tapi yang jelas kita bersyukur bahwa seorang koruptor bahkan dari penegak hukum ini sudah tertangkap. Harusnya ini dihukum seberat-beratnya. Cuma sayang begini, mudah-mudahan dugaan saya tidak benar ya, bahwa penegakan hukum di kita ini kan masih tebang pilih. Siapa yang berkuasa, siapa yang tidak punya kepentingan, akhirnya seperti itu ya. Kalau itu nggak punya kepentingan, tersangkakan. Jadi seperti menunggu giliran gitu ya. Kemarin banyak menteri-menteri Pak Jokowi juga ditahan KPK atau kena korupsi. Karena bisa jadi sudah tidak lagi sejalan dengan presiden ya. Ini dugaan saya. Teman-teman, kalau punya analisa lain silakan di kolom komentar ya. Bagi teman-teman semua, apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Wallahu alam. Yang jelas
sebetulnya korupsi ini lingkaran setan, seperti Pak Mahfud dikatakan bahwa siapapun yang masuk sistem Indonesia itu bisa menjadi malaikat, masuk sistem Indonesia bisa menjadi iblis. Nah, itulah mungkin sekarang iblis-iblis yang suka makan uang rakyat, suka melakukan pemerasan dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak akan pernah berhenti ketika tidak diterapkan sistem Islam. Ya karena nggak ada hukuman yang jera bagi seorang koruptor ya. Mudah-mudahan hukum Islam segera tegak di muka bumi ini agar para koruptor ini kapok. Demikian teman-teman, Salih Baharsyah. Untuk diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.